Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Furih menyebutkan dalam karyanya yang fenomenal Ar-Rahiqul Makhtum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hijrah, berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah di akhir bulan Safar, tepatnya tanggal 27 Safar. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, beliau bersembunyi dalam gua kurang lebih 3 hari. Dan pada tanggal 1 Rabiul Awal di tahun tersebut mulailah Rasulullah SAW berangkat menuju ke Madinah. Kemudian beliau tiba di Quba di tanggal 8 Rabiul Awal. Lalu setelah itu melanjutkan perjalanan setelah membangun Masjid Quba menuju ke kota Madinah sekarang, Yathrib, dan tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Rabiul Awal. Di awal daripada bulan Rabiul Awal ini mengingatkan kita akan hijrah, perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat syarat dan penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berharga. Untuk kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, khususnya kita yang telah berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan dan sifat jahiliyah kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hijrah Nabi SAW adalah pengorbanan, di mana Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Mekah yang merupakan negeri yang sangat beliau cintai, bahkan negeri yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari Mekah, beliau berucap kepada negeri Mekah,
sesungguhnya engkau adalah merupakan negeri yang sangat aku cintai dan merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kaummu tidak mengusirku, maka tentu tidak akan aku keluar dari tempatmu. Ini adalah merupakan satu pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencari suatu kejayaan, kemuliaan, dan kemenangan. Rasulullah SAW rela karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan semua itu untuk menuju kepada kemuliaan. Maka kita sebagai penuntut ilmu dan orang-orang yang komitmen untuk istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW juga harus banyak berkorban. Para mahasiswa-mahasiswa yang datang ke kota Makassar ini ke Stiba untuk menuntut ilmu tentu harus banyak berkorban, meninggalkan kampung halamannya yang dia cintai, meninggalkan keluarganya, bahkan mungkin sebagian meninggalkan pekerjaannya demi untuk mencari kemuliaan tersebut, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW cukup banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus kita korbankan. Hawa nafsu, syahwat, dan keinginan-keinginan pribadi kita harus banyak meninggalkannya demi melaksanakan dan mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hijrah Nabi SAW adalah sifat optimisme, semangat, dan tidak putus asa. Kita lihat Rasulullah SAW ketika berada di Mekah bersama dengan para sahabatnya yang lemah, ditindas, disiksa. Maka Rasulullah SAW tidak putus asa, terus berdakwah. Kaumnya tidak menerima, maka ditunggu para jamaah haji yang datang untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dihalang-halangi, beliau harus keluar dari Mekah menuju Taif untuk mencari orang-orang yang akan didakwahi. Beliau diusir, maka Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian juga mendapatkan penindasan-penindasan, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah dan juga beliau ke kota Madinah. Di sini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah putus asa. Satu jalan ditutup, maka banyak jalan-jalan yang lain yang terbuka yang bisa ditempuh. Sebagai seorang penuntut ilmu, jangan pernah merasa putus asa ketika menghafal Al-Quran. Mungkin sekali kita belum bisa, 2 kali kita belum bisa, 100 kali kita belum bisa, lanjutkan terus. Kita merasa terkadang lemah dan hampir saja putus asa ketika bahasa Arab ini belum bisa kita kuasai dengan baik. Maka jangan pernah menyerah untuk mempelajarinya, dan ingat bahwasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Kita yang berusaha ingin menjadi baik, menjadi soleh, menjadi orang yang bertakwa, maka jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa putus asa untuk menjalani jalannya hingga kita mendapatkan tingkat keimanan dan ketakwaan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hijrah Nabi SAW adalah senantiasa bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Nabi SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat
dan kawan berhijrah. Pilihan ini bukan kebetulan, tetapi adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita melihat saling membantu dalam ketaatan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah merasa khawatir orang-orang musyrik Quraisy mendapatkan mereka, Rasulullah SAW menenangkan. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah menguatkan Abu Bakar dan mengatakan, jangan khawatir, jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa berjalan di depan di siang hari untuk melihat jika ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya Rasulullah SAW. Maka di sini kita lihat saling ta'awun alal birri wat taqwa. Dan hal ini tidak akan bisa terrealisasi kecuali ketika kita memilih sahabat-sahabat yang baik. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil qir, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya beliau sebelum berangkat telah mempersiapkan segala sesuatunya. Telah membuat planning yang matang sebelum menjalankan perjalanan tersebut. Menyiapkan, Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan kendaraan yang akan dikendarai beberapa waktu sebelum perjalanan. Kemudian demikian juga beliau, anak beliau Abdullah yang diutus untuk melihat dan memata-matai apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di siang hari, kemudian dikabarkan pada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq di malam harinya, mengambil penunjuk jalan dan memerintahkan pengembala untuk mengembalakan kambing-kambingnya sehingga menghapus jejak-jejak jalannya. Semuanya ini dilakukan sebagai bentuk usaha dan asbab, membuat planning sebelum menjalankan. Demikian juga kita sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita telah membuat rencana-rencana kita dalam menuntut ilmu, dalam pelajaran-pelajaran kita, dalam murajaah-murajaah kita. Maka ketika kita telah membuat suatu planning kita, rencana-rencana kita, berarti kita telah merencanakan keberhasilan kita. Dan ketika gagal dalam merencanakan masa depan kita, maka itu berarti kita telah menggagalkan cita-cita kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hijrah Nabi SAW. Namun apa yang telah kami sebutkan semoga bisa menjadi pelajaran yang baik, khususnya bagi kita para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, dan juga orang-orang yang berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la hijrata ba'dal fath. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidak lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Tidak lagi hijrah dari Mekah ke Madinah karena semuanya telah menjadi negeri Islam. Tetapi
Al-muhajir adalah man hajara ma nahallahu an. Hakikat seorang yang muhajir, yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan dan berhijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi muhajir-muhajir yang hakiki, yang meninggalkan segala hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menuju kepada perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Dan marilah di hari yang mulia ini kita banyak berzikir, berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'aliyya yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.